Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir OFMKAF. Hari ini tanggal 21 Desember 2020 akan membawakan renungan kepada kita yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Demikian bunyinya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita hari ini, perjumpaan membawa kegembiraan sukacita. Perjumpaan orang yang saling merindukan itu akan menjadi cerita hidup yang dapat saling menyemangati, meneguhkan. Sering pengalaman orang yang telah merasakan ada peristiwa istimewa dalam pengalaman hidup mereka akan membuahkan luapan kebahagiaan dan rasa sukacita yang tidak terlukiskan warnanya. Perikop Injil hari ini, Pekan Khusus Advent, mengisahkan perjumpaan Bunda Maria dan Elisabet. Dua perempuan sama-sama mengalami rahmat khusus dalam hidup mereka. Selekas Maria menerima kabar dan menerima sabda menjadi manusia lewat rahimnya, dengan segenap hati Maria pun tergerak membantu sesamanya. Maria bergegas mengunjungi Elisabet saudarinya. Perjumpaan dua perempuan ini ditandai luapan kegembiraan yang lain dari biasanya. Bunyi suara salam dari Maria dan kehadiran bayi Kristus dalam rahim Maria membuat bayi dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Elisabet sendiri penuh Roh Kudus lalu berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan." Perjumpaan yang ditandai rasa kegembiraan yang luar biasa. Mengalami sukacita yang berasal dari sumber yang sama, yakni Roh Allah, berkarya dalam diri dua perempuan terberkati. Dua perempuan yaitu Maria dan Elisabet sama-sama mengalami dan menerima pengalaman khusus, yaitu sama-sama mengandung dari Roh Kudus. Elisabet mengandung pada masa tuanya dan telah dikatakan mantu. Sedangkan Maria mengandung sebelum bersuami. Tetapi mereka berdua dipilih dan ditetapkan Allah untuk mengandung dan melahirkan anak untuk suatu karya keselamatan. Bunda Maria mengandung Yesus Sang Juru Selamat, dan Elisabet yang lagi mengandung Yohanes, Nabi perintis jalan bagi Tuhan, dan suara yang berseru-seru mengajak orang agar bertobat.
perjumpaan mereka sungguh saat berahmat yang saling memberi kebahagiaan dan mencipta suasana sukacita. Ini hendaknya menyatakan pentingnya perjumpaan mengunjungi itu. Saudara-saudari, dari Injil hari ini kita boleh bermenung terlebih dari 2 tokoh penting tentang hal saling mengunjungi itu. Peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth hendak menegaskan pentingnya perjumpaan untuk menyemangati dan meneguhkan karunia rahmat yang diterima setiap pribadi dari Allah. Sukacita, kegembiraan maupun itu kesedihan perlu dibagikan. Sukacita yang dibagikan akan digandakan, sedangkan kesedihan yang diseringkan akan bisa terasa diringankan. Perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth ini dapat menjadi model pastoral, kebersamaan dan kehadiran kita dalam keluarga, lingkungan, komunitas kerja, gereja, dan masyarakat. Setiap hari kita mengadakan banyak perjumpaan dengan berbagai orang dan kelompok. Hendaknya perjumpaan kita saat berahmat, saat berbagi kegembiraan, meneguhkan bagi diri kita dan orang lain. Setiap orang merindukan pertemuan, perjumpaan yang menggembirakan dan meneguhkan, pertemuan yang penuh cinta dan harapan, perjumpaan yang menjadi pengungkapan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Seperti seorang kekasih yang merindukan kunjungan pujaan hatinya, demikian setiap orang merindukan sebuah pertemuan yang membahagiakan. Dalam hidup harian, kita ada selalu bersama orang lain, entah itu di rumah, komunitas, di tempat kerja, perkumpulan, syarikat, atau organisasi. Kita mungkin sering dan suka bertemu. Untuk itu, kita bisa bermenung apa yang menjadi bobot, arti, dan isi perjumpaan kita. Bermenung agar kita tahu memboboti kehadiran dan setiap perjumpaan. Jangan-jangan asal jadi saja, berlalu begitu saja, kering dan kurang memberi gairah pada orang yang kita temui. Atau kita bertemu dengan mengomongi orang lain atau menggosip. Perjumpaan dan kunjungan kita kiranya membawa sukacita, peneguhan, seperti kunjungan Maria untuk mewartakan kabar kegembiraan. Masing-masing dapat membuat setiap perjumpaan kiranya jadi pengalaman khusus dan mengesankan ketika setiap orang berperan secara tepat pas pada posisinya masing-masing. Saudara-saudari, pada masa Advent ini kita diajak untuk hadir saling menyemangati satu dengan yang lain. Berbagai cara kita bisa lakukan dengan menyapa, entah itu langsung atau sapaan lewat media sosial ini, Facebook, WA, SMS. Tebarkanlah perhatian yang memberi rasa segar dan menyejukkan. Kita adalah utusan Tuhan untuk mencipta cita rasa baru dan menyenangkan dalam hidup harian kita bersama, agar setiap orang merasa damai menyambut Natal nanti. Tinggal beberapa hari lagi kita merayakan hari raya sukacita seluruh dunia, yaitu hari raya Natal. Mari kita jadikan waktu yang ada ini saat persiapan batin yang saling menyemangati satu dengan yang lain. Kalau tidak boleh berjumpa atau tatap muka, berilah sapaan dan salam agar tahu bahwa kita masih sedang dalam persiapan batin menyambut Sang Juru Selamat. Jangan hanya asik bermain game dan sibuk dengan macam kegiatan sehingga lupa di mana dan sedang dalam keadaan apa kita saat ini. Advent, Maranatha, Pace e Bene, Tuhan memberkati.